Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mada Kaila Mulia dengan NIM 2023081010. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang rancangan database untuk pembuatan aplikasi web pada mata kuliah PIBS. Nah, untuk webnya sendiri adalah web pengajuan proposal Makraprodi. Di sini saya akan menjelaskan tentang use case diagram dan juga spesifikasi use case-nya. Kemudian ada ORM, kelas diagram, dan spesifikasi database yang berisi atribut dan tipe data yang dibutuhkan. Di sini pertama udah ada use case diagram yang sudah dibuat. Aktornya sendiri terbagi menjadi 3, yaitu admin, pengaju, dan approver. Approvernya sendiri mempunyai turunan atau terdiri dari itu beberapa aktor lagi, yaitu wakil dekan, BPM, BKL, pembina hima, dan juga wakil rektor. Untuk use case-nya sendiri, di sini hanya ada 3, yaitu melihat dan memantau status proposal yang bisa dilakukan admin dan juga pengaju, kemudian submit proposal yang hanya bisa dilakukan oleh pengaju, kemudian approve yang bisa dilakukan oleh approver. Nah, untuk spesifikasi use case-nya sendiri itu menjelaskan tentang alur dari use case-nya sendiri. Yang pertama, use case-nya itu ada melihat dan memantau status proposal. Nah, di melihat dan memantau status proposal ini, admin dan pengaju itu dapat melihat dan memantau status proposal yang sudah diajukan. Nah, informasinya itu nanti akan mencakup seperti diterima, ditolak, atau pending. Pending itu adalah menunggu persetujuan dari approver yang terdiri dari tadi, yaitu wakil dekan, BPM, BKL, pembina hima, dan wakil rektor. Kenapa ada wakil rektor? Karena Makrab sendiri itu adalah kegiatan eksternal, jadi untuk susunan pengesahannya ada wakil rektor. Nah, kemudian untuk alurnya di melihat dan memantau status proposal itu adalah admin dan pengaju itu bisa login ke dalam sistem. Kemudian sistem akan menampilkan daftar proposal yang sudah diajukan oleh pengaju di bagian section aside. Jadi kalau misalnya pengaju udah mengajukan 5 proposal gitu. Jadi itu nanti bisa terlihat semua. Nah, di aside itu nanti akan terlihat statusnya, apakah proposal itu diterima, ditolak, atau dipending. Pending sedang ditinjau atau belum disetujui oleh para approver. Kemudian apakah dari para approver itu ada komentar atau catatan, misal kayak belum disetujui karena masih ada revisi kayak gitu. Nah, di sini juga ada alur alternatifnya. Alur alternatifnya sendiri ini seperti biasa aja, kalau misalnya username atau passwordnya salah gitu, itu bakalan ada sweet alert bahwa username dan password yang dimasukkan itu salah. Terus selanjutnya misal data proposalnya itu tidak tersedia, mungkin karena koneksinya terputus atau mungkin malah filenya tidak ditemukan, sistem juga akan menampilkan pesan error gitu. Tapi ini hanya jika tidak ada data proposal yang tersedia aja. Jadi kalau misalnya ada, ya tidak akan ada pesan error seperti ini. Terus use case selanjutnya adalah submit proposal yang bisa dilakukan oleh pengaju. Ya seperti biasa, ini hanya pengaju itu bisa mensubmit proposal yang mereka punya ke dalam sistem yang nantinya akan dikirim ke para approver sesuai urutan pengesahan. Jadi dari pembina hima, terus ke BPM, terus ke wakil dekan, ke BKL, dan ke wakil rektor. Nah, untuk alurnya sendiri itu seperti biasa, pengaju dan approver itu bisa login. Kemudian kalau misalnya dari POV-nya pengaju, itu mereka langsung nanti ada menu pengajuan. Nih, nanti di dalam POV-nya pengaju, di dalam web itu nanti ada menu pengajuan. Di situ bisa diisi form pengajuan proposalnya yang terdiri dari nama mahasiswa, judul proposal, tanggal pelaksanaan, deskripsi, dan file proposal. Selanjutnya disubmit, dan nanti data yang disubmit dari form pengajuan itu akan masuk ke dalam form persetujuan yang ada di
halamannya approver. Jadi di dalam POV-nya approver, menu pengajuan itu nggak ada. Jadi menu pengajuan itu hanya di POV-nya si pengaju aja, dan sebaliknya di POV-nya pengaju, menu persetujuan itu nggak bakalan ada. Jadi nanti data yang udah diisi sama pengaju itu akan dikirim ke para approver untuk di approve. Tuh. Nah, jika pengaju mengisi formulir pengajuan proposal namun data tidak lengkap saat submit, nanti sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan meminta pengguna melengkapi data gitu. Jadi kalau misalnya ada satu yang belum keisi, misal nama mahasiswanya atau mungkin malah filenya, nanti sistem akan mengeluarkan pesan kalau misalnya ada yang belum diisi dan harus dilengkapi dulu baru bisa disubmit gitu proposalnya. Nah, nanti di approver, kalau misalnya para approver itu menolak, para approver itu harus memberikan alasan kenapa proposal ini ditolak, apakah harus ada revisi dan sebagainya. Jadi nanti sistem akan mengirim kembali proposal itu ke pengaju, kemudian pengaju bisa membaca pesan yang ada dari approver itu apabila ditolak, dan kemudian pengaju bisa mengajukan kembali proposalnya, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada ORM yang sudah dibuat. ORM-nya sendiri di sini ada persetujuan, kemudian di sini ada ID persetujuan as primary key-nya, kemudian ada pengajuan, ID pengajuan, login, approver, header, dan footer, kemudian profil mahasiswa. ORM ini diambil dari tabel-tabel yang akan ada di database nanti. Pertama di sini persetujuan yang ada ID persetujuan as primary key, kemudian untuk value dan entitas yang ada di dalam persetujuan ini ada ID pengajuan, nama mahasiswa, nama approver, rejection notes, tanggal persetujuan, tanggal pengajuan, status file proposal, deskripsi, dan tanggal pelaksanaan. Nah, dari semua entitas dan value yang ada di sini, mereka semua hanya mempunyai satu dari setiap tabel persetujuan, jadi maksimal satu, masing-masing satu, dan semuanya harus diisi. Tidak boleh ada yang diisi atau tidak ada yang hanya memilih salah satu yang mau diisi gitu. Terus kemudian ada pengajuan di sini, pengajuan sendiri di sini ada nama mahasiswa, judul proposal, deskripsi, tanggal pelaksanaan, file proposal, dan tanggal pengajuan. Untuk di pengajuan sendiri juga ada ID pengajuan as primary key, dan semuanya juga harus diisi sama kayak di persetujuan, dan masing-masing dari ini juga memiliki hanya satu, tidak lebih dari satu ataupun tidak kurang dari satu. Selanjutnya ada login, di login ada nama user, password, status user dengan primary key ID user, kemudian ada approver, kemudian ada approver. Di approver ini ada nama approver dan password dengan primary key ID approver. Kemudian ada header di sini ada nama web, informasi web, alamat, logo. Terus ada footer, nama web, informasi web, sosial media, dan copyright. Yang terakhir ada profil mahasiswa dengan primary key name, itu terdiri dari nama mahasiswa, foto mahasiswa, dan juga program studi. Semua ORM yang ada di sini nilainya hanya satu untuk hubungannya masing-masing, tidak lebih dari satu ataupun tidak kurang dari satu. Kemudian dari ORM ini kita buat class diagram. Jadi class diagramnya sendiri juga di sini ada profil mahasiswa, header, pengajuan, footer, persetujuan, login, dan approver. Yang di bagian atas sini itu adalah class name-nya, jadi class name header, class name login, approver, persetujuan, pengajuan, profil mahasiswa, dan footer. Lalu di bawahnya ini ada atributnya masing-masing. Jadi ini dibuat berdasarkan ORM yang ada. Jadi ini atributnya masing-masing, terus di sini ada kardinalitasnya. Jadi kayak misal di sini ya, untuk profil mahasiswa ke pengajuan, kardinalitasnya adalah 0, jadi 0 dan bisa lebih dari 0 gitu. Jadi untuk profil mahasiswa itu tuh profil mahasiswa, jadi setiap mahasiswa itu dapat mengajukan banyak pengajuan. Jadi lebih dari 0 di sini kardinalitasnya. Kemudian untuk header dan footer itu adalah hubungan ke pengajuan. Setiap pengajuan atau setiap header dan footer memiliki
pengajuan yang bersifat global, jadi hanya satu aja. Jadi walaupun misal yang login banyak, tapi header footernya itu tuh bakalan sama terus gitu, nggak berubah-berubah. Jadi di sini kardinalitasnya adalah 1. Terus untuk pengajuan kepersetujuan ini, setiap pengajuan ini dapat memiliki banyak persetujuan, jadi lebih dari 1, karena kan tadi approvernya juga banyak. Jadi satu pengajuan itu memiliki banyak persetujuan. Nah, dari persetujuan ke approver sendiri, setiap persetujuan hanya bisa diproses oleh satu approver, kayak gitu. Nah, terakhir adalah spesifikasi database yang akan dibuat. Tabelnya ini sesuai yang ada di ORM tadi, ada tabel login, tabel approver, footer, header, dan profil mahasiswa. Untuk login sendiri, ini ada 4 kolom tadi, terus kemudian untuk ID user, tipe datanya char, terus primary key, nama user, varchar, password varchar, status user itu unknown, karena dia ada disetujui, tidak disetujui, belum disetujui, kayak gitu. Terus untuk tabel approver, ada 3 kolom, tipe datanya kayak biasa aja, char sama varchar sebagai ID approver yang primary key. Terus tabel footer ada 4 kolom. Di copyright ini isinya tuh itu teks, untuk yang lainnya pakai varchar, terus not null semua. Tabel header ada 4 kolom juga. Ini sama, di sini logonya, tipe datanya itu long block. Terus profil mahasiswa ada NIM, nama mahasiswa, foto mahasiswa. Foto mahasiswa sama program studi. Jadi char, varchar, foto mahasiswanya itu karena kayak logo, jadi pakai long block juga. Terus ada tabel pengajuan, kolomnya di sini lumayan banyak. Tipe datanya untuk ID sendiri itu pakai INT sebagai primary key, kemudian nama mahasiswanya sebagai foreign key. Untuk tanggal tipe datanya pakai date, tanggal pelaksanaan, terus tanggal pengajuan itu pakai date time, jadi ada tanggal dan ada waktunya juga. Terus file proposalnya pakai long block. Terus tabel persetujuannya di sini ada ID persetujuan, ID pengajuan. ID persetujuan itu primary key-nya, ID pengajuan itu foreign key-nya, masing-masing pakai INT. Terus yang lainnya sih pakai varchar. Terus kalau tanggal sama masih pakai date time semuanya. Oke, sudah segitu saja video yang saya bisa jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.